Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat terasi. Hari ini saya kehadiran dua, saya bilang adik-adik gitu ya. Ada Mas Adrian gitu ya. Mas Adrian ini adalah siswa dari SMP IT Al Uswah. Kelas berapa Mas? Kelas 9, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ya. Luar biasa. Kelas 3 SMP, usia berapa? 13 ya? 14 tahun, tapi sudah berkecimpung di dalam dunia organisasi remaja. Organisasinya apa ntar saya nanti akan spill untuk Anda. Dan satunya adalah adik Nabila Zahra, siswa dari SMA Mas Pati. Mereka adalah anggota dari Forum Anak. Nah, kita ingin tahu dong, Forum Anak itu ngapain sih? Saya ingin tanya dulu ke Mas Adrian. Mas Adrian sudah berapa lama menjadi anggota forum kayak gitu, Forum Anak? Kalau aku masuk Forum Anak ini yang baru ini generasi 6 ya Kak. Itu dari bulan Agustus, berarti ada Oktober. 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan. Ini apa sih bisa dibilang motivasinya? Nyapa kok mlebu ke Forum Anak itu ada apa sih? Forum Anak itu piye gitu? Kalau aku sendiri pengen ikut berupaya dan sebagai apa dari dinas aku pengen ikut berupaya buat lebih menyatukan anak-anak atau remaja di khususnya di Kabupaten Magetan, menyatukan aspirasi. Kita mau berkarya bareng gitu ya. Iya. Menyatukan anak-anak gitu ya. Iya. Kalau itu biasanya kalau kita kegiatannya apa? kegiatannya ya banyak. Kalau yang terakhir itu ada yang gede itu ada Hari Anak. Hari Anak. Kemarin itu Hari Anak. Itu jadi kita bikin apa ya namanya ya, link. Ya, kita menyatukan aspirasi anak-anak di Kabupaten Magetan. Itu kita rangkup satu. Jadi mereka itu nanti ngisi link Google Form. Kalau sekarang itu kan Google Form. Ya. Itu mereka ngisi. Jadi kurangnya di Magetan itu apa? Bagaimana perspektif mereka dalam bidang pendidikan di Kabupaten Magetan, perspektif mereka dalam ya mata pencahariannya seperti apa gitu kan. Nah, keren kan? Mereka ini ber-14 tahun gitu kan. Udah mikir bagaimana Magetan ke depan. Keren banget pokoknya. Tetapi tahunnya Forum Anak dari mana sebetulnya dulu? Kalau aku dulu sempat kan ada gadget ya Kak ya. Nah itu aku scrolling di mungkin dari IG-nya kabupaten, dari IG-nya Pemda dan lain-lain, aku nemu ada Forum Anak. Terus kan dulu sempat kakak kelasku di Al Uswah itu juga ada yang jadi Forum Anak, aku ditawarin. Oh gitu ya. Makanya aku dikasih afirmasi lah kalau Forum Anak tuh gini enak, seru loh gitu. Nah, jadi situ aku membangun rasa pengen aja gitu. Gitu ya. Iya. Artinya selain apa ya, kita bisa berkegiatan bersama. Iya benar. Itu mengasah juga keberanian dong. Iya, soft skill dan kayak public speaking dan lain-lain itu juga dibantu diasah di FI. Keren banget kan ya. Dia udah ngomong soft skill gitu. Kita dulu waktu SMP mungkin masih banyak mainnya kan. Daripada mikirin soft skill kita seperti apa gitu. Dan juga ada Nabila Zahra. Ini udah berapa lama kalau Nabila ini berkecimpung di dunia anak gitu? Kalau saya mulainya dari kelas 8 SMP itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan sekarang lanjut ke Gen 6. Iya. Berarti berapa tahun sudah itu? 2 tahun lebih. Berarti banyak pengalaman dong? Lumayan. Kalau tahunnya atau berkenalan dengan Forum Anak ini dari mana? Kalau saya dari Instagramnya Forum Anak. Berarti kelas 1 tuh ya? Kelas SMP itu ya? Iya, kelas 2. Kelas 2 SMP ya? 11-12 dengan Adrian gitu ya? Nah kalau adik Nabila Zahra ini itu udah banyak pengalaman yang paling menarik bergabung di Forum Anak apa? Itu waktu ada kunjungan di panti asuhan kemarin. Itu sangat menarik sekali karena kita bisa lihat anak-anak yang berbeda gitu, kayak ada yang berbeda lah gitu. Yang kemarin itu ada anak-anak yang disabilitas juga. Nah itu pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Artinya berbeda dan benarnya itu apa? Kita tahu bahwa mungkin bisa dibilang mereka membutuhkan bisa dibilang perhatian atau apa gitu. Ya. Yang dilakukan apa di sana, Pak?
kemarin itu kita ajak bermain anak-anak, terus tanya perasaan mereka hari ini gimana. Artinya pasti mereka lebih bisa untuk tingkat kemandiriannya butuh perjuangan yang keras gitu ya. Karena mereka butuh sarana untuk itu. Ya, di forum anak juga gitu menggandeng. Jadi kemarin ada acara itu juga, ada anak-anak yang kita minta untuk menyanyi, untuk menari, jadi menggandeng semua anak di kita. Ya, perasaan gimana melihat mereka? Perasaannya haru dan bersyukur kayak alhamdulillah ternyata masih banyak anak-anak yang waktu itu ada anak yang umurnya sama seperti saya juga yang ternyata berbeda gitu, jadi bersyukur. Ini kalau terkait yang regenerasi gitu ya. Nah ini tahun kemarin, bulan kemarin kayaknya untuk bulan. Kalau yang open pendaftaran itu buka pendaftarannya itu mulai dari Mei. Iya. Mulai dari Mei. Nah itu mulai dari Mei sampai akhirnya Agustus itu hasilnya dari seleksi itu. Oh sih ya. Artinya setiap tahun ada pergantian 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Oh siap. Berarti ini baru gitu ya? Iya. Itu kalau mau menjadi anggota gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu? Nah pengalaman dong. Ya. Pengalaman Sebenarnya ya. kalau dari aku sendiri tuh banyak Kak. Mulai dari pertama pengetahuan kita, pokoknya pengetahuan sosial lah. Pengetahuan sosial apalagi yang khususnya ke sesama anak-anak dulu yang ditanda kutipkan sesama anak-anak dulu, sesama remaja. Terus yang kedua itu kalau dari aku sendiri aku menekankan public speaking. Iya itu aku tekankan. Terus yang ketiga gimana cara kita bisa merangkul gitu deh, kita dengerin suara dari orang, dengerin ke teman-teman kita aja lah, aspirasi gitu. Nah itu gimana cara kita bisa imbanginnya gitu kan. Terus kalau misal mungkin bagaimana cara kita ngasih aspirasi juga, ngasih afirmasi ke misal ada teman yang nakal gitu lah, kita sebut aja bermasalah. Nah itu seberapa besar pengetahuan kita, seberapa besar kita bisa menjadi agent of change gitu, bisa merubah mereka ya gitu deh. Artinya lebih ke arah yang lebih baik gitu. Iya. Kegiatan positif kegiatan positif. Gimana cara kita biar mereka itu nggak melenceng misalnya ya. Dia sudah ngomong agent of change gitu ya. Itu keren banget kalau menurut saya di usia 14 gitu ya. Nah sejauh ini sempat nggak mungkin mendapat tugas gitu kan untuk membuat agent of change agar mereka ke arah yang lebih baik kan? Kalau sepengalamanku 4 bulan di forum anak ini ya, itu aku baru beberapa kali ngikutin sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Kita juga dari forum anak juga ada upaya, ini kan forum anak yang kita ini kan forum anak tingkat kabupaten. Nah, kita juga berupaya bikin forum anak ada tingkat desa, ada tingkat kecamatan. Nah, itu kita sebagai dari kabupaten ini juga ngasih mereka afirmasi gimana caranya biar menangani masalah di lingkungan mereka. Nah, dari situ kita sudah mulai sedikit enggaknya berupaya jadi agent of change gitu juga. Karena aspirasi afirmasi. Sebenarnya seberapa sulit sih ngomong dengan teman kalian sendiri gitu? Waduh, kalau menurut aku sih tergantung personality lawan bicara kita. Kalau emang anaknya susah, anaknya agak bandel ya itu PR banget. Kalau emang anaknya emang basically dia enak diajak bicara, atau enggak dia kalau semisal pun dia nakal tuh biasanya ada alasan kenapa dia gitu. Nah dia itu biasanya aku lebih enak bicaranya sama yang gitu, dan mereka lebih enak berubah gimana cara kita ngerangkul. Sebenarnya mereka cuma butuh apa yang enggak mereka dapatkan. Nah itu lebih gampang. Ini keren banget nih. Ini mereka udah menganalisa gitu. Tapi artinya memang semuanya butuh komunikasi. Iya gitu benar. Ya. Kita juga bisa menyiasatinya dengan hobinya apa gitu. Iya. Diajak ngomongnya ke arah mana nih lebih suka kayak gitu ya. Kalau kita ngomong dia sukanya game, ya udah kita ngomong game kayak gitu ya. Sambil dari situ kita bawa bawa ke misal dia punya masalah apa, kita aja bicara bareng. Awalnya bahas, misalnya kayak tadi itu aja dia atensinya ke itunya ke game misalnya. Nah itu kita awalnya kita bahas game aja, terus kita bawa dia terus bahas
kamu kenapa gitu. Misal kita ya mungkin kalau aku beberapa tahun, kalau aku ke temanku ya, mungkin kalau misal kadang aku tahu dia punya masalah atau enggak dia kelihatan di sekolah kelihatan kurang aja, kelihatan sedih, kamu kenapa? Ini coba aku kasih solusi gitu lah, coba aku kasih solusi. Ada yang cerita mas cita-cita menjadi apa nih? Cita-cita? Iya. Aku insya Allah jadi diplomat. Kayaknya udah mulai terpupuk dari sekarang. Oke siap. Kalau ada Nabila nih, sejauh ini kegiatan apa sih yang menarik? Kalau tadi ini keren banget loh ya. Dia mencoba menjadi agent of change untuk teman-teman sendiri gitu. Nah sejauh ini kalau kegiatan yang paling menarik selain tadi kan sempat juga ke teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu. Tadi ada juga itu di forum anak ada kayak curhat yuk. Iya, itu program untuk merangkul masyarakat terutama remaja di Magetan, kalau ada problem-problem gitu bisa curhat di forum anak. Gitu. Curhatnya pakai apa dong? Datang atau apa gitu? Media yang kita sediakan juga banyak ya. Bisa lewat kita sosialisasi tadi atau enggak di IG forum anak biasanya kita ngadain sesi Q&A ya. Q&A di story. Question and answers. Jadi mereka nanti di story di forum anak ya tanya jawab lah. Tapi medianya lagi gadget gitu ya? Iya, kan seringnya kan anak-anak pada media gadget ya. Nah, itu lewat dari situ terus kadang kita kalau iya gitu sih. Yang paling sering gitu sih. Ada layanan yang setiap harinya itu buka lewat WhatsApp juga. WhatsApp? Itu software WhatsApp itu apa? Aplikasi ya. Jadi memudahkan untuk iya. Karena saya yakin semua anak remaja mungkin kalau nggak punya gadget kalau zaman sekarang sih gitu kan nggak mungkin Instagram gitu ya. Artinya jadi kalian juga dibekali juga dengan ini dong, pengetahuan bagaimana memanfaatkan media sosial dong. Iya. Kemarin dari Gen6 udah ada pembekalan dan nanti juga bulan November ini bakalan ada pembekalan. Kalau pembekalan biasanya berapa kali dalam setahun? Enggak tentu sih ya. Kalau Gen 6 ini sejauh ini berapa kali? Udah 2 kali. Udah 2 kali lebih lah. Gen 6 yang terakhir yang yang sekarang ini saya yang baru. Tapi tiap tahun masih beda dong. Artinya apa ya, bisa dibilang dunia atau tema yang digarap pasti beda dong. Iya, beda. Kalau tahun sebelumnya apa yang digarap waktu dirimu adik Nabila ini? Lebih fokus ke mana? Kenakalan remaja atau terkait apa dan? Kalau tahun sebelumnya itu lebih fokus ke bullying. Bullying ya? Iya, karena kan marak bullying tahun kemarin, jadi FA fokus menangani itu dengan cara kayak sosialisasi ke sekolah, terus pencegahan lewat online juga. Kita kemarin sempat bikin berita yang apa namanya? Siapa? Ini kalau orang-orang kemarin untuk bagaimana saya sadar bekerja yang sama gitu. Kalau kemarin itu kalau nggak salah ada siswi SMP yang selfcam. Nah itu forum anak melakukan sosialisasi ke SMP tersebut. Nah terus ya dari selfcam ini juga dicetuskan program Curhat Yuk tadi. Jadi biar anak itu nggak memendam masalah sendiri, jadi bisa diceritakan ke orang lain dan rahasianya pasti terjaga. Pasti terjaga gitu ya. Itu kalau dari apa namanya yang aplikasinya itu WhatsApp itu, ini apa yang sebetulnya apa sih yang menjadi permasalahan mereka sehingga melakukan self harm gitu? Ini mereka ke bawah teman-temannya atau memang ada masalah yang melatar belakang mereka? Faktornya sih banyak ya kak ya. Mulai kalau yang sepengalamanku ke temanku itu ada faktor, ada family issues. Jadi dia di keluarganya ada masalah, terus ada ya mungkin dia punya depresi sendiri, punya pikirannya nggak tenang, berisik gitulah bahasanya. Terus yang ketiga, yang menurut aku kurang tuh biar kelihatan keren. Ada kayak gitu biar kelihatan keren. Ikut-ikutan. Iya ikut-ikutan. Emang punya masalah, terus dia ikut-ikutan kayak gitu. Jadi jatuhnya lebay. Lebih ke lebaynya gitu ya. Iya. Tapi itu bisa jadi eksistensi mereka sebetulnya apa? Bahwa saya juga bagian dari
apa budaya pop lah atau apa gitu. Kan kemarin ini terkenal sejak ada yang Korea kemarin tuh ya sempat booming gitu ya. Kalau menurut saya mereka itu kayak menunjukkan kalau mereka butuh perhatian gitu. Jadi kayak tadi dari keluarga kan ada masalah, nah itu dilampiaskan dengan kayak gitu agar mereka dapat atensi dari kedua orang tuanya, dari keluarganya. Cari perhatian ya. Kadang yang putus sama pacarnya. Oh, iya. Kemarin ada memang ya yang sempat kita telusuri kalau mereka putus dari pacarnya gitu ya. Meskipun mereka mungkin usianya masih SMP gitu ya. Solusinya apa kemarin yang sempat disampaikan forum anak-anak kepada mereka gitu kan? Yang melakukan self harm gitu. Kemarin lebih ditekankan ke efek negatifnya sih Kak, kayak itu kan juga tidak baik buat kesehatan, buat mentalnya. Jadi lebih forum anak menekankan itu gitu dan mengajak untuk kita berkreasi bareng. Kayak kemarin itu anak-anak itu ada acara yang kita melukis bersama, gambar bersama gitu, jadi mereka bisa mengungkapkan emosinya. Artinya sebetulnya kalau banyak kegiatan mereka nggak melakukan itu. Iya, mereka tuh sebenarnya cuma capek aja, pengen refreshing lah bahasanya. Jadi dari FA juga sering ngadain kegiatan-kegiatan kayak kemarin contohnya waktu hari anak itu kan kita ada ngadain lomba bikin short movie, ada lomba tari gitu-gitu, ada lomba warna juga dari. Nah ini kalau kegiatan kayak gitu agendanya berapa tahun sekali? Dalam satu tahun berapa kali? Kalau hari anak itu satu tahun sekali. Terus ada hari ibu. Hari ibu juga ya. Ada hari-hari besar tertentu yang memang FA forum anak melibatkan diri gitu ya, agar mereka juga terlibat di kegiatan. Kayak hari ibu itu kan penting banget gitu ya. Itu saya kira sakral banget gitu. Iya kan? Iya benar. Kalau Adrian sejauh ini kalau kegiatan di sekolah apa aja yang dilakukan di sekolah? Di sekolah. Kalau sebenarnya di sekolah itu aku juga berkesinambungan sama beberapa organisasi juga kan di sekolah. Nah itu dari organisasi kayak contohnya OSIS. Kemarin yang baru ini OSIS di sekolah aku ada lomba masak. Iya ada lomba masak. Jadi kita berupaya gimana cara ngasih kesempatan buat para peserta didik itu ngeluarin skill mereka. Kayak contohnya setiap tahun ada kelas meeting. Kelas meeting itu kita ngadain turnamen game. Terus ada ngadain kayak contohnya yang biasanya berkesinambungan di dunia fashion itu kita kasih fashion show. Terus ada lomba nyanyi. Terus kalau yang setahun sekali itu yang kemarin barusan itu ada bulan bahasa dan sastra. Itu kalau beberapa tahun lalu ada lomba puisi, lomba bikin cerita folklore. Kalau yang baru ini kemarin bikin short movie. Gitu ya. Ini artinya kegiatan juga melihat perkembangan teman-teman juga ya. Trennya lagi apa gitu ya. Iya. Kita ambil tren gitu. Terus ya gitu Kak, biar mereka juga di sekolah tuh nggak jenuh dari organisasi. Kan ada kalau di sekolah kan ada kayak apa jurnalistik ada OSIS, ada apa sih bahasa iya gitu deh. Sebelumnya banyak kegiatan ya. Iya sebetulnya banyak kegiatan. Cuman sebagian mungkin nggak, terutama di bidang seni ya kayaknya belum tertampung semua gitu ya. Iya. Kan kalau di bidang seni itu sebenarnya banyak Kak yang potensinya. Kan seni ada seni lukis, ada seni tari dan lain-lain itu. Karena tari pun banyak jenis juga gitu. Iya. Kalau kita suatu tari gabung kayaknya nggak seberapa gitu ya. Cuman kalau mungkin ada dance dan sebagainya gitu ya. Meskipun ada sebagian yang memang bisa bilang mencintai budaya dalam negeri gitu ya. Tetapi yang namanya teknologi kan kita nggak bisa membantah untuk menolak gitu ya. Nah kalau Nabil ini bisa masak? Bisa ya. Pernah ikut juga kegiatan masak gitu ya? Kalau kegiatan masak belum ada sih kalau di sekolah saya. Kalau di sekolah saya itu terakhir ini ngadain ada siswa-siswinya itu diminta bikin gaun. Jadi kita merancang gaun dari daun. Sih. Nah itu keren sekali ternyata dari setiap kelas itu saya lihat unik-unik sekali dan gaun-gaunnya yang jadi itu cuma diberikan waktu 1 minggu dan itu daunnya jadinya bagus sekali. Karena saya sempat liputan kemarin gitu waktu karnaval ya. Iya waktu karnaval itu di mana namanya distrik distrik itu. Iya. Nah ini yang dari daun itu ya. Baru sekali, baru hari Rabu kemarin. Iya. Itu daun kelapa aja jadi cantik banget gitu ya. Ada dari
mereka punya teknik gitu ya, bagaimana agar karena daun itu kan cepat layu gitu kan, nah, mereka punya teknik gitu ya. Ya, terus daun yang dibeli itu juga nggak sembarangan karena kan ada yang kalau beberapa lama rapuh. Ini memang keren banget gitu ya. Ya, terus untuk mendukung seni yang lain, kemarin itu sekolah saya baru bikin mural. Mural ya. Ya, untuk siswa-siswinya. Itu di mana, di tembok sekolah? Ya, di tembok-tembok sekolah yang emang kayak bagus gitu dibuat mural. Iya. Nah ini kayaknya apa ya, bisa soalnya kalau diapresiasi mungkin di tembok-tembok daripada coret-coret kan bisa bikin mural gitu ya. Itu berapa siswa yang punya kegiatan kayak mural? Kelas 11 itu semuanya dibikin per kelompok. Nah, untuk kelas 10 sama kelas 12 itu dipilih beberapa. Iya. Kalau kalian ini jadi apa ya, bisa dibilang anggota forum anak kabupaten itu ada tugas wajib nggak sih di sekolah untuk juga kalian harus melibatkan juga dong untuk kalau aku apa yang aku dapetin di FKKM tadi Kak Aji, aku berusaha bagaimana caranya aku masih afirmasi ke anak-anak, bagaimana cara mungkin kalau misal mereka kayak yang tadi ada yang ada masalah, nah itu kalau di sekolah biasanya kita sebagai tempat sebisa mungkin kita jadi safe zone buat mereka, kita kasih tempat buat cerita, ngasih tempat mereka buat sandar lah bahasanya. Ini keren ya. Mereka akhirnya bisa apa ya, menyelesaikan masalah mereka sendiri ya, sesama teman mereka sendiri gitu kan, melalui forum gitu ya. Ini kalau apa bisa dibilang yang paling banyak dicurhat atau apa kalau di mungkin program gitu kan, di program yang di media sosial ya. Selain salahnya yang paling banyak, yang paling disuka oleh teman-teman remaja gitu. Oh, yang paling menarik perhatian teman-teman gitu. Itu kalau yang menarik perhatian mungkin tentang kalau ya remaja kan masih labil gitu, masih suka-sukanya ke percintaan. Cinta monyet lah. Iya. Itu juga ya konsultasi gitu ya? Iya ada. Ini siapa biasanya yang untuk memberikan nasihat atau apa ya, bisa bilang kalau terkait patah hati dan sebagainya, ada petugas sendiri nggak sih dari dinas KP gitu? Kalau masalah yang kayak patah hati atau masalah yang masih kita bisa tangani sendiri kayak sebelumnya itu kan kita bisa jadi tempat curhat, nah itu dari FA sendiri. Tapi kalau masalahnya mungkin sudah ke ranah kayak bebas itulah, kalau bisa daya itu tangani. Apalagi mungkin kalau psikolog atau apa gitu ya. Ini kalau dengan dinas mungkin berapa kali dalam sebulan itu berapa kali kegiatan untuk pertemuan? Aduh, nggak tentu sih ya. Nggak tentu ya. Tapi Disesuaikan dengan ini ya. FA sendiri itu setiap bulan ada rapat gitu. Jadi kita koordinasi enaknya gimana, terus program-program yang mau dijalankan apa aja. Ada di bulan ada yang untuk evaluasi untuk ini ya. Untuk try and error mungkin program atau apa gitu ya. Kalau dalam waktu dekat mau ngapain? Hari apa? Hari Ibu, Desember. Sama pembekalan ya kita. Oh iya, pembekalan besok tanggal 21. Itu yang generasi 6. Kan yang ini generasi 6 belum dikukuhkan ya. Masih pembekalan. Nah, nanti Desember waktu hari Ibu kita baru. Ini belum pembekalan loh, kalian udah ngomongnya enak banget. Ini kalau pembekalan gimana nanti kalau sudah gitu ya? Ini keren banget bener. Ada kalau pembekalan nanti apa sih yang bisa dilakukan gitu? Tugas atau apa gitu? Pembekalan itu lebih mengeratkan sih Kak. Kayak kemarin itu waktu pembekalan yang terakhir itu kita ada outbound gitu. Jadi ya kayak kerja sama tim, terus saling bertukar pikiran, itu yang diutamakan. Artinya biasanya kalau ya saya mau tanya tadi, biasanya di pembekalan itu dibungkusnya dalam kegiatan apa? Outbound gitu ya? Iya. Macam-macam sih Kak. Kalau yang kemarin ya terakhir yang outbound gitu ya. Outbound itu ya. Seberapa senang sih kalian bergabung di FA gitu? Senang banget Kak. Bisa membantu. Kalau niatku ya kan yang pengen bantu teman-teman, mengingat di lingkungan sekolah banyak yang punya masalah, dan itu aku senang bisa bantu mereka. Nah, upayanya lewat Forman ini, dan lingkupnya kalau dari Forman itu lingkupnya udah bukan sekolah lagi, udah satu kabupaten. Iya, benar-benar ada kemudahan ya, fasilitas dan tentunya kita dapat arahan gitu ya.
dan banyak fasilitas tentunya didapat di sana gitu. Nah kalau Nabila ini biasanya masa berlakunya di anggota itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Berarti ini tahun terakhir atau gimana? Iya, ini tahun terakhir, tapi kan saya lanjut gen 6. Jadi dari gen 5 lanjut ke gen 6. Oh gitu ya? Karena umurnya masih bisa. Memang ada batasan umur gitu? Ada. Ya. Maksimal itu 17 tahun. Minimal 14 ya. Iya. Minimal 14 gitu ya. Kalau itu berarti tinggal berapa tahun lagi tuh? 2 tahun ya? 2 tahunan ya. Nah selama bergabung 2 tahun itu apa sih yang jangan rasakan perbedaan gitu? Perbedaan sebelum ikut dan setelah berkecimpung di FA. Perbedaannya itu sebelum ikut kan saya masih SMP gitu, masih kayak pengetahuannya tentang lanjutan ini juga masih sedikit gitu. Nah setelah ikut FA ini jadi lebih bertambah karena kemarin juga kita sampai sosialisasi sampai ke Parang gitu. Jadi kayak di seluruh Magetan ini kita menggandeng anak-anak semua. Akhirnya tahu ya Parang yang pelosok itu yang Dari yang belum tahu jadi tahu. Gitu ya. Makanya banyak tamu juga dong. Iya, dari situ dapat relasi juga teman-teman baru. Pastinya. Kalau Nabila ini keinginan yang mungkin, waduh saya sebenarnya pengen dong berbuat sesuatu di FA ini, apa yang belum kesampaian kayak gitu? Kalau berbuat sesuatu di FA yang belum kesampaian ini, aku pengennya kita ada acara seni gitu, yang khusus seni kayak untuk anak-anak kayak gitu. Yang kemarin ada, tapi pengenku yang khusus seni gitu. Ya, memang konsepnya menampilkan full seni gitu ya semuanya gitu ya. Melibatkan juga anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Iya. Kayak ya semua anak gitu, jadi dari TK, SD, SMP, SMA, kayak terbuka untuk umum. Itu kan banyak yang setahu kamu seni yang dibuat oleh remaja di Magetan. Banyak sekali. Kalau dari teman aku sendiri itu ada banyak sekali yang suka seni, terutama menggambar. Kayak yang tadi aku bilang mural. Nah terus ada beberapa juga yang menyanyi. Ya itu juga paling banyak. Dan saat ini memang belum, aplikatifnya masih kurang gitu ya. Iya. Memang kalau mural kan baru di sekolah dong gitu ya. Iya, tapi kita berupaya kok dari para anak Kabupaten Magetan. Merubah lingkupnya buat cara mereka mengeluarkan, bisa menyuarakan suaranya itu dalam lingkup yang besar. Kan sudah disuarakan oleh Nabila. Ya, setiap hari Minggu itu forum anak bekerja sama perpustakaan Kabupaten Magetan. Itu kita ada proposling di alun-alun. Nah selain itu kayak ada mainan-mainan gitu. Kadang ada, kadang ada melukis bareng. Nah, artinya dengan FA ini sebenarnya bisa nggak cuma kita bergerak di FA doang gitu ya. Di perpustakaan juga bisa kita suarakan, dinas pendidikan juga bisa gitu ya. Bahkan mungkin dinas pariwisata juga harusnya bisa bergabung gitu ya. Kalau Adrian bang, gimana ya? nah ini ini keinginan kamu apa? Ini kan kalau ini udah aman 2 tahun, sudah melakukan kegiatan, dan salah satu yang belum tersampaikan saat ini adalah bagaimana dia membentuk kegiatan yang full kesenian. Nah kalau dirimu kan baru ini belum dilantik juga ya, karena semua belum selesai nih. Ini apa yang keinginan besar melalui FA ini apa sih sebenarnya? Kurang bisa masih menyatukan aspirasi khususnya buat kayak tadi anak ABK yang kemungkinan punya kebutuhan khusus. Nah itu aku pengennya lebih dirangkul lagi lah, lebih disatukan lagi, karena apapun itu mereka juga anak-anak, mereka juga manusia kan. Ada empat anak ya, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Semua anak dapat hak hidup. Nah, ini lagi merjuang 4 itu ya. Iya. Karena bagaimana mereka mungkin nggak semua memang bisa tercover, tapi setidaknya kan lebih banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Nah ini kalau terkait tadi sempat ngobrol-ngobrol mau nanya terkait, saya nanya terkait radio. Kalian sebelumnya pernah dengar nggak sih namanya radio gitu? Sering. Sering ya? Sering. Serius? Kalau Andrian, Nabila? Handphone kan juga ada radio elektronik gitu, jadi
bisa ngedengerin. Ngedengerin ya. Ya. Kalau Adrian kamu biasanya gimana? Ya kalau aku kan sering main ke rumah Mbah juga kan, dan di rumah Mbah itu juga kebetulan Mbah tuh masih belum terlalu ke gadget, punya gadget, tapi beliau lebih seringnya ke radio. Nah itu yang di radio itu kadang kalau misal aku udah bosen main HP gitu, kadang aku juga ikut dari radio. Kan kadang di radio juga ada yang cerita-cerita, ada yang cerita, ada yang nyetel musik. Nah itu kadang ada beberapa yang aku dapetin di radio yang nggak bisa aku dapetin di radio. Gitu ya. Experience-nya beda. Ada kemungkinan nggak nanti mau, ayo dong ngajak radio untuk bikin kegiatan gitu, terlalu ya? Oh iya, pengen dong. Pengen. Keren banget kayaknya. Kita akan tunggu nanti ya. Iya. Oke, kalau kalian mau tanya terkait radio apa nih? Apa ya? Kalau berdirinya Rasi FM ini sendiri itu kan untuk membantu masyarakat gitu, menyebarkan informasi gitu. Nah itu kayak awalnya itu cerita Rasi gitu ya. Saya sendiri memang bergabungnya di tahun ini, jadi saya jadi ditanya nih. Jadi saya dari narasumber gitu ya. Yang pasti saya bergabungnya 2019 itu karena saya dulu bertugasnya di Kalimantan Utara. Saya dulu di sana juga mengelola sebuah radio. Nah, saya balik ke sini itu melihat Rasi, ada beberapa radio sih yang dari dulu memang saya orang radio sebetulnya, karena saya juga kontributor KBR 68 Jakarta. Saya juga hariannya kerja di kompas.com gitu kan. Nah, saya pengennya juga di Magetan waktu pulang itu kok radio nggak ada berita gitu. Nah, karena pengalaman saya waktu di Kalimantan Utara itu sebuah daerah itu akan bisa berkembang dan dilihat oleh pusat kalau bisa dibilang ada pemberitaan gitu, melalui radio yang bisa didengar oleh pemerintah pusat gitu. Nah waktu pulang itu saya lihat loh, ini Magetan nggak ada radio, nggak ada beritanya, meskipun ada berita online, berita lain sebagainya gitu kan. Tetapi radio nggak ada beritanya waktu itu gitu. Nah akhirnya saya menawarkan konsep kenapa nggak dibikin berita radio gitu. Nah, akhirnya Radio Rasi yang menangkap peluang itu, dan saya memang resmi bergabung kalau nggak salah sih waktu pandemi 2019. Nah 2019, kita mulai untuk memproduksi berita dan sebagainya. Kita juga ini membuat web untuk untuk menyampaikan berita-berita apa yang ada di Kabupaten Magetan. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus gitu. Karena beberapa berita yang sempat kita up di media sosial dan web kita itu mendapat tanggapan gitu. Karena media radio ini kan bagaimanapun masih banyak didengar oleh kalau di Magetan mungkin kalangan menengah ke bawah yang paling banyak gitu. Nah akhirnya dengan konsep itu setidaknya berita-berita yang sudah kita buat itu berdampak ke masyarakat gitu. Jadi Rasi ini juga kurang lebih sebagai mungkin jadi media penyalur informasi di saat yang lainnya pakai ada jadi seenggaknya kita juga ngasih menyediakan media yang lain. Nah sebelumnya aku mau tanya Kak, waktu itu 2019 ya kan Kak Adi baru join Rasi ya. Nah itu kan itu ada pandemi ya Kak ya. Nah itu tantangan terbesarnya Rasi waktu itu apa? Tantangan terbesar kita adalah kita kan nggak tahu dulu tuh COVID itu apa sih gitu kan. Tahu-tahu cuma dipager gitu. Kita nggak boleh kemana-mana gitu kan. Kemudian kita harus harus divaksin gitu. Nah ini justru menjadi tantangan kita memberitahukan masyarakat gitu. Ini penyakit apa gitu kan, kita nggak tahu dulu gitu. COVID itu apa sih bentuknya gitu. Tahu-tahu aja orang yang kena flu kemudian meninggal kan gitu. Kenapa menjadi bisa dibilang pandemi karena saking banyaknya korban gitu. Bahkan korban yang pertama itu masyarakat Magetan gitu kan. Masyarakat Magetan sama nggak salah di mana kalau ada Surabaya kan. Nah Magetan akhirnya naik gitu. Naiknya karena apa? Salah satu korban pertama yang meninggal karena COVID-19 adalah warga Magetan. Meskipun dimakamkan di Solo gitu ya. Akhirnya dibawa ke Magetan. Wah ini jadi cerita yang seru gitu kan. Karena masyarakat nggak tahu itu apa COVID-19 gitu.
dengan pemberitaan yang media sosial dan apapun mungkin ya yang agak seimbang karena banyak yang belum tahu, menjadi kepanikan gitu. Karena apa? Mereka informasinya kurang. Kebetulan kita media, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi sebetulnya apa, COVID-19 itu apa, kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat gitu kan. Dulu kan kebiasaan kita adalah pulang dari mana nggak cuci tangan. Iya. Nah ini kan sudah kebiasaan gitu. Sanitasi kita kurang banget. Kita mungkin apa ya bisa dibilang membiasakan hal yang baru itu susah loh ya. Kita untuk memberi pemahaman gitu ya. Jangan keluar dulu kalau nggak membutuhkan sesuatu yang penting. Ini kan juga susah. Karena kebiasaannya nggak ada yang larang. Saya mau kemana aja nggak ada urusan kan gitu. Ini sebuah hal yang sulit banget dulu gitu. Nah, akhirnya dengan perkembangan waktu bahwa kan banyak juga nggak percaya kalau meninggal COVID itu apa? Itu cuma mengada-ada, banyak seperti itu. Nah, peran media kemarin karena banyak apa dibilang itu yang penyekatan kayak gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, justru oleh medianya kita akhirnya bisa paling mudah dan juga paling apa ya bisa kita kan bisa cepat gitu memberitakan apa yang terjadi. Akhirnya menggugah masyarakat untuk memahami bahwa yang terjadi adalah seperti itu. Untuk membantu pemerintah mengatasi adanya pandemi COVID adalah yang melaksanakan gitu kan. Kalau anjuran pemerintah suruh di rumah, ya di rumah. Kalau vaksin ya vaksin kayak gitu. Kemudian untuk kegiatan sosial ini yang paling susah dulu kan. Dulu kita sempat mencetuskan yang namanya rasikustik. Karena apa? Banyak teman-teman di Magetan pemain-pemain musik nggak bisa kemana-mana gitu kan. Oh iya. Nah, akhirnya kita zaman itu ya, pandemi kemarin. Nah, kita akhirnya bikin ayo kita main di radio, kita siarkan secara live kayak gitu. Ini salah satu upaya kita. Selain memberikan informasi, kita juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif gitu. Pak Bupati kan nggak pernah namanya mensolasi, nggak pernah kan Pak Bupati isolasi Magetan nggak pernah. Yang isolasi, yang apa namanya diisolasi ya itu ya. Isolasi. Ya, isolasi mandiri gitu ya. Itu adalah lokasi yang ada penderitanya. Bahkan Pak Bupati juga mengimbau untuk masyarakat sekitar untuk membantu, keluarganya diisolasi gitu kan, membantu di makanan atau kebutuhan mereka. Jadi warga yang diisolasi ini tidak kekurangan. Ini hal yang bisa dibilang membutuhkan peran media yang cukup besar agar masyarakat memahami apa yang terjadi, kemudian apa yang dilakukan pemerintah agar pandemi cepat berlalu. Dan saya yakin nanti dengan FA ini moga-moga nanti bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan anak-anak remaja yang bisa kita lihat lagi gitu. Sebagai berdoa menuju Indonesia emas. Ya, 2045. Saya mau jadi rasikustik nggak? Mau. Aku sebetulnya juga main gitar. Oh gitu ya, wah ini. Moga-moga nanti kita bisa adain. Oh iya sih ya. Upaya dari Rasi selain upaya kayak mengeluarkan suara-suara masyarakat dan lain rasikustik tadi tuh selain itu apa lagi bro? Kita punya siaran yang berkolaborasi dengan SMA Negeri 1. Oh, nah, setiap ini nanti dia ngajaran gitu anak-anak SMA yang broadcast kayak gitu. Nah kita juga membuka kesempatan kepada sekolah yang lain untuk bagaimana merasakan kita siaran bener loh, kita didengar orang loh kayak gitu. Agar mereka punya bakat itu bisa berkembang. Karena berbicara di depan umum itu nggak semudah itu gitu. Nah ini kan butuh tantangan ya. Makanya kenapa kalian hadir di podcast kita? Nah kita juga bekerja sama dengan Dinas KB untuk bagaimana sih ini kalian ini bisa memaparkan visi misi kalian. Kalau dibilang ilmunya public speaking seperti apa? Karena tidak semudah itu. Ya mungkin kalian udah saya punya bahan ini untuk dibicarakan di forum gitu. Tapi belum tentu kalau tidak membiasakan diri kemudian menata dan mengasah skill untuk bisa ngomong di depan umum itu dengan tertata. Tujuan kita akhirnya
komunikasi ini kan penting ya. Kalau yang diajak komunikasi nggak paham, misi kita pasti gagal. Sebaik apapun misi, kalau kita gagal di komunikasi, itu kan nggak akan tersampaikan. Nah, merasakan banget kan? Iya. Sering banget di event-event gitu yang biasanya yang salah satu yang paling ditekankan itu komunikasi itu antar kru atau kemarin kan baru aja hari pers nih. Perannya Raffi untuk hari pers itu gimana? Ya. Hari pers sih peran kita tentu sama, bahwa kita adalah menghibur. Menghibur ini penting loh ya. Untuk hiburan ini sangat penting gitu kan. Kemudian kita yang menyampaikan informasi, kita juga berusaha menjadi agent of change tadi. Iya. Gitu kan. Bagaimana kita merubah pola pikir masyarakat, itu penting banget kita lakukan gitu kan. Nah, untuk hal tersebut kita punya banyak program sebetulnya. Kita bisa bikin drama selain ini ya. Kita beberapa kali bikin drama, kemudian kita juga itu tadi bikin lomba musik, kemudian kita bisa bikin lomba puisi dan sebagainya gitu kan. Nah ini dalam upaya kita untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk memperluas wawasan. Dan alhamdulillah kita kemarin dapat juara 1 untuk KPID. Karena ini penting banget sebagai eksistensi tadi gitu kan. Bahwa apa yang kita lakukan itu yang bernilai gitu kan, itu kan kembali kepada masyarakat gitu. Nah, sebagai tandanya kalau kita dapat juara 1 ya setidaknya memang mereka mengakui bahwa program yang kita buat itu adalah yang terbaik untuk masyarakat. Tadi Adrian, kalau di sekolah ada bahasa asing nggak yang belajar di sana? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Sebagai kan Alusa itu satu apa sih namanya yayasan ya, sekolah Islam terpadu di Indonesia. Itu yang ditekankan selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada bahasa Arab juga. Ya. Belum bahasa Inggris juga bisa dong? Bisa. Ya. Ini pernah mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab? Kalau bahasa Arab aku belum pernah. Cuman kalau bahasa Inggris aku sering ikut olimpiade. Olimpiade. Sempat lolos ke nasional sekali. Oh. Yang paling sering provinsi kayak provinsi beberapa kali. Terus tapi yang paling sejauh ini yang paling itu ya nasional sekali. Ya. Ini butuh support kayaknya. Butuh support dan butuh pengalaman lama banget kan. Terus ya waktu belajar dan kalau aku yang penting itu moodnya oke. Nah, buat belajar gimana biar masuk otak. Iya. Tapi dengan bergabung di Eva dengan banyak teman, dengan banyak karakter gitu, moodnya gimana? Malah bikin bagus. Aku bisa kan kalau di sekolah itu aku lebih sering banyak itunya ya apa kadang aku juga sering di-spend kan. Jadi aku kurang interaksi sama kayak anak-anak kelas. Nah, di FA ini juga teman-temannya kan banyak. Nah, itu aku juga sering tukar pikiran, cerita-cerita bareng sama anak-anak FA. Ya itu yang bikin mood balik terus sampai rumah belajar jadi. Ini kan sebagai perkenalan ya, teman-teman FA gitu. Nah, mungkin setiap bulan saya pinginnya ada di podcast di sini kita akan memantau apa sih yang dilakukan oleh teman-teman FA di sana dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau bisa dijadwal. Ya pasti buat Anda semuanya yang pengen mengetahui lebih dalam lagi terkait forum anak yang ada di Kabupaten Magetan gitu. Ini tadi kayaknya baru perkenalan aja gitu. Perkenalan udah menarik banget gitu loh. Mereka di usia belia mereka sudah bisa menampilkan gitu eksistensi mereka di bidang bisa akademisi, bisa di bidang sosial ya, bahkan mereka juga bisa dibilang melakukan penelitian terkait apa yang terjadi di masyarakat dulu, sehingga nanti akan menghasilkan sumber daya manusia yang tentunya berkualitas melalui kegiatan-kegiatan yang digagas oleh forum anak Kabupaten Magetan. Apa sih yang pengen kalian tampilkan gitu loh, mengenalkan kepada para pemirsa Radio Nasib? Apa ya intinya buat teman-teman di luar sana jangan over stress. Terus gimana ya, kita hidup di dunia ini tuh nggak cuma sendiri, kita makhluk sosial. Ada
mungkin lingkungan di sekitar kita yang bisa bantu kita, bisa sharing-sharing cerita bareng. Nah itu bisa kita manfaatin biar daily activity kita lebih berkualitas juga gitu. Nah terus yang kedua, jangan takut buat menyuarakan suara kalian gitu. Oke, ya. Kalau closing statement dari saya, dengan adanya podcast ini semoga remaja-remaja yang ada di Magetan mungkin yang belum tahu tentang FA jadi tahu, mungkin yang belum tahu tentang program-program FA, ada program curhat yuk tadi jadi tahu dan jadi mau untuk menyuarakan suaranya gitu. Jadi untuk kedepannya semoga anak-anak di Magetan lebih baik lagi dengan adanya forum anak Kabupaten Magetan. Itu dia perbincangan kita ya dengan bisa dibilang anggota pengurus juga forum anak yang ada di Kabupaten Magetan. Yang pasti kegiatannya cukup positif ya, dan yang pasti juga mereka bisa menggagas kegiatan-kegiatan yang bisa mengajak anak-anak di Kabupaten Magetan untuk lebih produktif ya, dan juga kayaknya tadi kita sebelumnya belum menyentuh permasalahan terkait kenakalan remaja sebenarnya. Kita akan bahas bulan depan gitu ya terkait kenakalan remaja itu, bagaimana mereka remaja sendiri untuk menyikapi hal tersebut. Jadi buat Anda yang pengen atau punya pertanyaan ya, atau saran dan lain sebagainya, nanti Anda bisa meninggalkan komentar di bawah ini ya, di bawah tayangan ini, dan akan kita tunggu untuk bulan depan apa sih yang ingin Anda ketahui dan saran Anda untuk keberadaan teman-teman atau anak-anak yang ada di forum anak Kabupaten Magetan. Saya bertugas